Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengajak semua diri kalian semua, terutama hamba kaum Islam, umat Islam terutama, yang selama duduk di ilmu syariatul Islam, marilah diri kalian melangkah ke tangga selanjutnya, karena beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memarisi diri kita semua, pada khususnya kaum Islam. Sudah diwarisi oleh beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangga 4 ialah: pertama, ilmu syariatul Islam; kedua, ilmu tareqatul Islam; ketiga, ilmu hakikatul Islam; keempat, ilmu ma'rifatul Islam. Nah, marilah pemirsa semua saudaraku, marilah melangkah ke tangga selanjutnya, karena ini wajib jika diri kalian ingin selamat di sisinya zat Tuhan Yang Maha Esa. Harus diri kalian berani melangkah ke tangga selanjutnya, yaitu ke tangga tareqatul Islam, tangga yang kedua yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mengerti perjalanan tareqah itu. Perjalanan tareqah ialah diri kalian setelah melaksanakan syariatul Islam, diri kalian bersadar diri melangkah ke tangga berikutnya, yaitu tareqah. Itu termasuk perjalanan diri kita ingin mengerti, ya belajar. Itu ajaran di syariatul Islam. Jika diri kalian sadar, karena di syariatul Islam kan wajib menjalankan rukun 5. Dikatakan rukun itu wajib, 5-5-nya itu harus dirukuni. Jadi
intinya diri kalian itu mulai melangkah torekoh itu belajar agar mengerti. Itu lah, mulai diri kalian belajar agar mengerti harus dibekali dengan membawa keyakinan. Keyakinan ada 3 tahap, yakni 3 tahap. Pertama, nurul yakin atau nurul iman, sama. Yakin dan iman itu sama. Kedua, yakin atau iman mulai sadar diri kita melangkah ke yakin berikutnya, yaitu ainul yakin atau ainul iman. Mulai sadar diri bahwa di syariatul Islam sudah mengajarkan baik lelaki dan perempuan ada kata wajib melaksanakan rukun Islam. Ada 5 itu. Ada perintah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pertama. Yang kedua, ada perintah mendirikan sholat. Ketiga, ada perintah menunaikan zakat. Keempat, ada perintah berpuasa. Kelima, ada perintah haji, pergi ke tanah suci bagi yang mampu menunaikannya. Nah, 5-5-nya itu wajib, kata rukuni wajib dirukuni semua. Ada kata rukun itu. Jadi intinya diri kalian harus melangkah ke tangga berikutnya. Jangan hanya duduk di syariat saja, syariat blokoh itu namanya. Ya enggak mengenal lah yang namanya zat Tuhan yang Maha Esa yang selama diri kalian yakini itu. Karena yang wajib disembah, yang wajib diyakini, yang wajib disujudi, yang wajib ditunjuk di dalam syariatul Islam. Diri kita di saat melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, di dalamnya sholat syariat, ada menunjukkan jari tangan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ketika diri kalian duduk membaca at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir. Kan diperintah menunjukkan, kan? Menunjuk apa? Tanda menunjuk itu bahwa benar-benar yang ditunjuk itu kan satu. Tuhan yang Maha Esa di seluruh dunia hanya satu. Lalu diri kalian itu menunjuk. Siapa yang kau tunjuk? Sudah tahukah? Itu intinya. Harus benar-benar tahu yang ditunjuk. Karena apa? Zat Tuhan yang Maha Esa sudah jelas.
sudah ada firman-Nya, termasuk Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ada 99 di Asmaul Husna. Itu kan termasuk kan menunjukkan nama-nama, nama yang baik. Terutama sifat. Itu yang wajib diketahui, yang wajib dikenal, itu 20 sifat wajib diketahui. Semua manusia harus mengetahui sifat 20 itu. Allah wujud, sudah jelas kan? Qidam, bako. Nah, itu aja aku cuplik yang wajib. Nah, aku luruskan. Guna apa diri kalian di syariatul Islam? Setelah mendirikan sholat, diri kalian kan wiridan. Nah, di dalam wiridan itu kan ada zikrullah. Diri kalian sebelum mengucapkan zikrullah, kalimat tauhid, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah, diri kalian sebelum melaksanakan zikir kalimat tauhid tadi, itu kan diawali membaca kalimat 3 tahap. Yang dibaca 3 tahap. Pertama, diri kalian membaca la ilaha illallah hayyum maujud. Nah, kan sudah jelas kan apa dalam arti diri kalian baca di awal itu. Memang benar-benar zat Allah itu hidup, hayat itu kan hidup, benar-benar mawujud. La ilaha illallah, tiada zat Tuhan selain Allah yang diri panjenengan sebut-sebut itu. Namanya kan Allah, namun yang wajib disembah kan zat. Nama itu kan hanya julukan saja. Diri kalian panggil-panggil itu, namanya kan banyak, 99 aku katakan tadi. La ilaha illallah hayyum maujud. Loh, hayyu, hayyu hayat atau hidup, maujud benar-benar wujud mutlak, hakul mubin, nyata, hak nyata, mawujud benar-benar mawujud, berwujud, laisa kamisli saun, berwujud namun berbeda dengan semua makhluknya. Jadi intinya zat Tuhan itu memang benar-benar wujud, hakul mubin, menghidupi dan meliputi. Itu menghidupi di semua makhluk, terutama manusia, terutama hidup di semua diri manusia. Hak itu. Jika enggak hidup dalam diri manusia, mana mungkin diri kita bisa bergerak, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar. Ini siapa jika enggak zat Tuhan yang Maha Esa? Ada firman-Nya, Allahu batinul insan. Loh, kan sesuai dengan firman-Nya kan, Allahu batinul insan. Apa arti itu? Allahu batinul insan, bahwa zat Allah itu benar-benar hidup,
menghidupi di semua batinnya manusia. Nah, harus diri kalian sadar, melangkahkah sedikit demi sedikit. Ada torekoh itu, belajar setelah diri kita ini menjalankan syariatul Islam. Sebenarnya ada syariatul Islam. Ini termasuk syariatul Islam, ini termasuk pergerakan. Diri kita diperintah sholat ke masjid. Zohir yang mengucap, gerak. Iya kan? Ini dinamakan olahraga, gerak. Diri kita itu perintah gerak. Raganya ini. Nah, ada raga kan ada jiwa. Harus paham di situ diri kalian. Karena ada Tuhan yang sudah mencipta dua unsur semua di alam dunia ini. Semua ada gandengannya. Ada raga kan, ya ada jiwa. Di mana jiwa? Nah, diri kalian harus tekad, berani melangkah masuk mengenal jiwa setelah mengenal raga itu. Jika diri kalian masuk ke dalam tubuh mengenal jiwa, kan mengenal rahim. Mengenal rahim. Kan tadi kami bilang bahwa Allah itu hidup di dalam dirinya semua manusia. Allahu batinul insan. Bahwa Allah itu hidup menghidupi di batinnya semua manusia. Panjenengan harus sadar bahwa Allah itu hidup di semua batinnya manusia. Jangan dicari kemana-mana. Namun di mana-mana ada. Di diri panjenengan ya ada, di diri kami ini, saya ini ya ada. Sama, yang menghidupi ya sama, ada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jika panjenengan mengenal batin, pada akhirnya nanti sedikit demi sedikit mengenal rasa. Nah, itulah nanti aku proses sedikit demi sedikit, aku kenalkan yang keluar masuk agar mengenal hembusan napas itu lewat hidung itu kan kehidupan hayat, agar mengerti diri kalian yang keluar masuk itu kan ada zikir siri keluar masuk, aku arahkan itu. Jika diri kalian sudah memahami zikir siri yang keluar masuk lewat hembusan napas itu, keluar masuk kan ada bunyinya, termasuk diri panjenengan sudah mengenal berbicaranya batin, pergerakannya batin. Pada akhirnya diri kalian sedikit demi sedikit mengenal ilmu rasa. Nah, pada akhirnya jika sudah mengenal ilmu rasa, diri kalian kan sudah bisa merasakan kan, mengenal ilmu rosoh itu. Nah, pada akhirnya diri panjenengan itu mengenal olah roso. Setelah diri kalian mengenal olahraga, berbicara zahir ini kan termasuk olahraga. Diri kita bergerak, tubuh diperintah bergerak. Jika panjenengan masuk beleng ke dalam tubuh mengenal rahim, pada akhirnya diri panjenengan mengenal zikir siri batin, kan mengenal pergerakan rasa rosoh itu intinya. Diri kalian bisa merasakan. Nah, itu bahwa diri kalian sudah sadar diri, bisa merasakan, karena rasa itu termasuk filter untuk saringan, untuk memilah mana yang hak, mana yang batil.
Nah, mari diri kalian harus melangkah ke rahim, berarti diri kalian mengenal ilmu hakikat. Nah, pada akhirnya iman diri panjenengan bertambah, yaitulah panjenengan pada akhirnya menduduki iman yang terakhir, yang ketiga itu yaitu iman hak. Iman hakul yakin atau iman hakul iman. Iman yang sesungguhnya iman, yakin yang sesungguhnya yakin. Sudah, jika sudah menempati di ilmu hakikat itu kan ilmu yang sesungguhnya. Jadi diri kalian sudah menyatakan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Oh, diri kalian memutuskan pada akhirnya bisa merasakan. Semua kan ada hakikatnya. Pada akhirnya semua itu tak mengetahui diri kalian. Rukun 5 itu ya ada syariatnya, ya ada hakikatnya. Itu kalau syariatnya ya seperti diri kita ini menjalankan syariatul Islam, semua orang tahu karena syariatul Islam kan pergerakan dohir, dinamakan olahraga, semua orang tahu pergerakan diri kita ini, dohir ini. Nah, jika diri kalian sudah berani masuk beleng menduduki ilmu hakikat, pada akhirnya panjenengan melintasi zikir siri, mengikuti hembusan napas ini, keluar masuknya ini kan ada bunyinya. Diri kalian mengikuti zikir suara batin. Lesan sudah berhenti nggak mengucap, ganti yang mengucap batin. Siri batin. Siri itu apa sih? Siri itu rahasia. Rahasia ilahi yang diri panjenengan amalkan itu, mengikuti perjalanan kehidupan keluar masuk hembusan napas itu supaya sadar eling. Nah, ini termasuk masih perjalanan torekoh juga, tersebut torekoh. Setelah zikir jari, diri kalian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, termasuk kan zikir jari. Apa kok dikatakan zikir jari? Nah, diri kalian menghitung setiap gerakan la ilaha illallah, diri kalian menghitung dengan jari. 1, 2. Nah, masa ingat kepada zat Tuhan kok dihitung? Ingat kan nggak pernah dihitung kalau di hakikat. Keluar, masuk, mengikuti hembusan napas ini terus ya. Dinamakan sholat daim. Jika diri kalian sudah mendalami ilmu hakikat itu sudah dikenalkan zikir siri, kan nggak pernah dihitung itu. Seingatnya, jika lalai ya disambung lagi, zikir siri lagi, mengikuti pergerakan batin, mengikuti hembusan napas itu. Nanti aku luruskan, nggak boleh dijabarkan di semua media. Tapi jika diri panjenengan mau mengikuti jalur kami, nggih monggo, silakan hadir. Aku buka toreko setiap hari. Jadi misi kami ini kan termasuk mengajarkan ke jalur sampai ke makrifat. Nah, makrifat itu kan mengerti weruh. Hakikat itu kan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Jadi intinya
diri kalian jika sampai notok empat-empatnya tangga tersebut ini panjenengan lalui, itulah titik terakhir makrifat. Makrifat itu mengerti, weruh, tahu yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Itu aku ajari, makanya ada kegiatan Wejangan Jawa dan Biatan Islam yang kami selenggarakan di setiap Kemis Kliwon malam Jumat Legi itu. Kami selenggarakan bagi siapa yang mau mengikuti kegiatan kami, ada Wejangan Jawa dan Biatan Islam. Kami nyatakan semua bisa, saudaraku. Monggo, silakan hadir. Kami arahkan sedikit demi, aku sanggup. Kami arahkan sedikit demi sedikit. Kami sanggup mengantar semua diri kalian, terutama bagi hamba yang masih duduk di syariatul Islam. Dan kami ingatkan bagi semua saudaraku yang sudah mendalami ilmu hakikat, janganlah sok bangga sudah melaksanakan ilmu hakikat dan tauhid, namun belum mengerti sang wujud zat yang sejati, yang selama diri kalian yakin, sudah bangga dirinya, sudah merasa fana katanya, tapi belum tahu bersaksi. Itu penting. Ada kegiatan Wejangan Jawa, lalu kami lengkapi ada kegiatan Biatan Islam. Lah, itu melengkapi setelah diri kalian bersaksi menyatakan zat wujud. Diri kalian kami ajak ke ruang sepi. Aku tunjukkan yang namanya Sirdatullah itu benar-benar wujud. Nah, itu sama dengan diri kalian bersaksi dengan Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang selama diri kalian yakini hanya mengenal sebuah namanya saja. Nah, titik akhir ya jemaah lagi itu. Diri kalian buktikan sendiri, zat wujud itu memang benar-benar wujud, nyata. Jika enggak ada benar-benar wujud, mana mungkin ada wujud diri kita ini? Mustahil. Jika enggak wujud, karena diri kita wujud. Siapa yang wujudkan? Jika enggak zat Tuhan Yang Maha Esa, mustahil jika enggak wujud. Zat Tuhan itu maha segala-galanya, mencipta wujud apa saja bisa. Nah, itulah yang wajib untuk bermakrifat kepada zat Tuhan Yang Maha Esa. Itu hanya makhluk satu-satunya manusia. Memang yang wajib diperintah Khalifatul Biar itu hanya manusia satu-satunya. Selain makhluk itu enggak ada. Hanya manusia yang wajib bermakrifat, termasuk makrifat itu wajib. Jika diri kan enggak makrifat, Masya Allah. Coba diri kalian lihat di Al-Isra ayat 72 sudah menunjukkan zat Allah itu dan menyatakan barang siapa yang selama hidup di alam dunia buta, tidak tahu, tidak mengenal zat Tuhannya, terutama sang zat wujud itu, ya sama dengan butalah diri kalian itu. Nanti diri kalian jika sudah di akhir hayat, di akhiratnya nanti loh,
malah lebih buta, malah lebih tersesat diri kalian dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, tersesat. Karena apa? Diri kalian selama menjalankan hidup di alam dunia sudah buta, nggak mengenalnya. Tuhannya di mana kan nggak mengenalnya, karena diri kalian hanya mengenal sebuah namanya saja. Nama itu hanya untuk memanggilnya, untuk julukan saja. Banyak namanya, 99 kan namanya, dinamakan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kenapa kok gak dijangkipi 100? Memang yang satu itu siri, rahasia. Jadi diri kalian ini berlomba-lomba hidup di alam dunia ini, berlomba-lomba untuk mencari tiket, untuk mengenal tempat esok, kembalinya esok di mana kan nggak tahu. Nah, dikatakan makrifat sudah mengenal zatnya, dia sudah tahu mengenalnya, kembalinya esok itu sudah tahu. Iya, aku ajari lengkap. Dan Tuhan sudah menyatakan, karena di alam dunia ini Tuhan sudah mencipta dua, semua ada gandengannya. Buktinya ada bumi, kan ada langit kan, sudah tahu diri kalian. Ada dunia, ya, ada akhirat lah, sudah ada sebutan dunia. Ya pasti ada akhirat, namun kebanyakan bagi hamba yang masih duduk syariat ingin mengetahui akhirat, menunggu esok jika sudah mati atau wafat. Padahal Allah Ta'ala sudah mencipta dua unsur. Sudah ada dunia, ya ada akhirat. Mana yang sebenarnya akhirat? Ya sama dengan bumi dan langit tadi. Aku jelas-jelaskan mana yang sebenarnya bumi. Nah, terus mana yang sebenarnya langit. Itu hakikat kan. Jadi diri kalian mengetahui yang sesungguhnya pada akhirnya itu. Oh inilah dunia. Oh inilah akhirat. Oh inilah yang sebenarnya bumi. Inilah yang sebenarnya langit. Jadi enggak tengok ke atas diri kalian melihat langit. Kebanyakan di syariat Islam melihat langit, tengok ke atas dirinya. Oh, langitnya mendung. Oh, langitnya mau hujan. Jadi intinya yang sebenarnya langit itu di mana? Padahal Allah Ta'ala itu sudah ada firman-Nya. Dan Allah itu jumeneng. Kalau Jawa itu bilang gitu, jumeneng. Jumeneng itu menetap di arsnya, duduk di arsnya, menghidupi, meliputi di semua alam ini, semua alam semesta, bumi dan langit seisinya ini, dihidupi, diliputi. Itu zat Tuhan itu di mana ya? Jika diri kalian hadir, ya aku tunjukkan yang sebenarnya bumi dan yang sebenarnya langit. Mengerti pada akhirnya panjenengan yang sebenarnya akhirat, karena diri kalian sudah menyebut hidup di alam dunia, ya pasti ada gandengnya akhirat.
itu hanya sanepan. Aku sebut itu hanya sanepan. Disebut akhirat itu kan goib, diri kalian nggak mengerti. Nah, jika diri kalian sudah mengetahui langit yang sebenarnya dan bumi yang mengerti hakikinya akhirat itu, aku tunjukkan ada bumi, ya ada akhirat lah, gandeng. Seperti bumi dan langit itu kan gandeng, nggak ada renggangnya. Jadi nggak usah tengok ke atas jika sudah mendalam ilmu hakikat itu. Harus yakin menduduki iman yang terakhir, iman hak itu, hakul yakin itu. Apakah nggak ada di dalam diri semua manusia langit-langit Allah? Ada. Apakah nggak ada di dalam bumi ini langit-langit Allah Ta'ala? Ada. Karena menghidupi, meliputi. Siapa yang menghidupi di dalamnya bumi ini? Kan ada makhluk. Siapa yang menghidupi, siapa yang meliputi? Ya ada Tuhan. Sama saja. Hanya satu, Qul huwallahu ahad. Nah, kalau diri panjang sudah paham, lah monggo dilanjut. Sebelum diri kalian melaksanakan zikir kalimat tauhid di syariat Islam, monggo. Langkah selanjutnya aku jabarkan. Ada tahap kedua setelah diri kalian mengucap la ilaha illallah hayyum maujud tadi. Tahap kedua diri kalian mengucapkan la ilaha illallah hayyum ma'bud. Hayyum ma'bud. Apa maksud la ilaha illallah hayyum ma'bud? La ilaha illallah hayyum. Hayyu kan hayat. Ma'bud yang kau sebut-sebut, yang kau sembah. Siapa? Sudah tahukah zat yang kau sembah? Lah itu persoalannya. Karena yang wajib disembah, yang dihadap itu zat yang kau sebut-sebut bukan nama, yang kau puja-puji, yang kau sembah bukan nama. Nama untuk memanggilnya saja. La ilaha illallah hayyum maujud. Hayyu kan hidup. Benar-benar yang kau sembah itu zat hidup, wujud nyata. Hayyum maujud, wujud nyata yang kau sembah itu wujud hakul mubin laisa kamislihi syai'un, wujud nyata. Nah, terakhir tahap ketiga la ilaha illallah hayyum baqa. Apa bak? Bahkan nggak bisa rusak selamanya, abad dan abadi, nggak bisa rusak abadan sak lawas-lawase, nggak bisa rusak, kekal abadi, jumeneng, gak geser, gak berubah, menetap, hidup terus menerus abadan hidup sak lawas-lawase. Nah, di wejangan Jawa aku tunjukkan, memang aku ajak ke ruang sepi, aku kenalkan sang wujud zat. Benar-benar wujud yang kau hadap, yang kau sembah itu benar wujud. Wujud nyata, nggak bisa rusak, abadi. Itu buktikan nanti di setiap malam Jumat Legi itu. Aku tunjukkan. Benar-benar yang diri panjenengan yakin itu.
harus yakin. Aku tunjukkan di saat malam Jumat Legi itu, diri kan harus yakin. Aku ajarani bersaksi. Nanti yang bersaksi ya diri panjenengan, ruh yang bersaksi itu. Aku itu hanya diperintah untuk mengantarnya. Diri kalian semua itu harus yakin, aku tunjukkan. Harus yakin. Nanti diri kalian sudah yakin, ruh diri panjenengan yang bersaksi kepada Tuhan yang panjenengan membawa bekal keyakinan yang hak. Pada akhirnya nanti dirinya dan Tuhan itu menemui diri panjenengan, bukan panjenengan yang menemui, karena aku yang ngantar, karena aku yang diperintah membawa kuncinya. Jadi panjenengan itu hadir, harus yakin. Aku saksiin, nanti zat Allah itu bersaksi sendiri, menunjukkan dirinya, diri panjenengan yang ditemui, bukannya panjenengan yang menemui. Pokoknya diri kalian harus yakin aku antar itu. Pada akhirnya ujung-ujung terakhir itu diri kalian sudah yakin zat Allah itu mengenalnya sendiri. Diri kalian hadir di malam pertemuan, panjenengan harus menyatakan yang sesungguhnya itu, harus yakin. Aku tunjukkan, oh inilah. Jadi akhirnya jika diri kalian yakin, nanti zat Tuhan itu menghadiri, mengenal diri panjenengan. Iya, hak itu. Surat At-Toha ayat 14, zat Tuhan mengatakan dan menyatakan dirinya. Perjumpaan menemui diri panjenengan. Innani anallah. Nah, itu firman-Nya. Zat Allah mengatakan dan menyatakan dirinya, ya aku ini zat hidup, zat urip, yang menghidupi di semua diri manusia, dan terutama menghidupi bumi dan langit seisinya ini. Ya aku yang menghidupi, dan ya aku ini yang meliputi di semua alam semesta, dunia dan langit seisinya ini. Ya aku ini. Aku bersifat menghidupi dan meliputi semua makhluk di alam muka bumi ini dan seisinya ini. Hanya akulah yang menghidupi dan meliputi. Itu intinya, bunyinya firman-Nya di surat At-Toha 14 itu. Itu termasuk titik terakhir diri kalian. Sudah ke puncak. Sudah tidak ada lagi diri panjenengan berilmu kemana lagi. Sudah titik akhir. Aku kenalkan dongkelnya, katanya sesepuh dulu itu. Sudah aku kenalkan ya. Itu punjer zat ya, yang meliputi, yang mencipta segalanya itu. Meliputi, menghidupi semua makhluk. Siapa? Yaitu zat Tuhan yang Maha Esa, yang dipuja-puji seluruh dunia. Walaupun toh selain Islam, agama-agama masing-masing itu sama saja, yang dihadap, yang dituju itu ya Tuhan yang Maha Esa. Ya zat itu yang dituju. Namun tata caranya kan enggak sama. Jika melaksanakan syariat enggak sama, masing-masing kan menurut agama masing-masing. Kalau di Islam kan ke masjid, kalau Kristen kemana kan ke gereja, Hindu
ke pura loh. Masing-masing agama ya mengajarkan sesembah. Kalau di Islam kan sholat kan ajaran dari Arab, dinamakan sholat kan ajaran dari Arab Mekah sholat. Selain Islam kan nggak sama, dinamakan sholat. Kalau Jawa kan sesembah, nyembah, nggak sama sholat dengan sesembah itu. Dikatakan makbud itu kan yang disembah. Yang disembah itu siapa? Harus tahu diri kalian. Yang diyakini ya tahu yang dihadap. Itu. Nah, diri kalian jika sudah tahu, sudah pernah bersaksi mengikuti kegiatan kami, pada akhirnya mengetahui yang kau tunjuk setiap hari di dalam sholat syariat itu sudah tahu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholat itu, at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir, diri panjenengan menunjukkan jari itu, asyhadu alla ilaha illallah. Kan sudah nggak melenceng, sudah pas yang kau tunjuk, karena sudah tahu aku tunjukkan di saat Jumat lagi itu, sudah tahu yang kau tunjuk. Wong di hadapan diri kita sudah ada, diliputi, mana sang wujud zat itu, sudah di depan mata diri kita zat itu. Iya, gandeng. Aku tadi kan sudah bilang, jika diri kalian sudah mengerti yang hakikinya dunia atau akhirat, itu sama dengan diri panjenengan mengerti aku ajarin yang sebenarnya bumi dan yang sebenarnya langit. Tidak tengok-tengok ke atas, apakah di depan diri panjenengan nggak ada langit-langit Allah? Ada. Di dalam diri kulan panjenengan ya ada langit-langit Allah yang sebenarnya. Jadi intinya nih, nanti jika diri panjenengan sudah benar-benar bersaksi, setelah diri kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholat la ilaha illallah, kan sudah tahu kan, sudah pas diri kalian, nggak melenceng, karena sudah mengenal ya diri kalian. Jika sudah mengikuti kegiatan kami, aku tunjukkan ini loh zat yang kau cari-cari itu, harus yakin loh. Kan sudah tahu, ilmu ini kan kau bawa sendiri, nggak akan orang tahu, akan orang lain tahu. Jadi nanti jika sudah tahu, benar-benar panjenengan sudah bersaksi, ya untuk pribadi diri panjenengan, termasuk diri kalian sudah ke puncak dinul haq. Iya, sudah mengerti hakikinya agama itu apa sih? Agem. Maka dinul haq, din itu agama yang hak, itu yang sebenarnya panjenengan mengenal agama ati yang sesungguhnya. Oh, inilah pusaka. Akhirnya panjenengan aku kasih pusaka untuk diri panjenengan sendiri, tidak boleh ditularkan kepada orang lain siapapun, karena sirdat itu rahasia untuk diri panjenengan sendiri. Jika diri kalian mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Biatan Islam. Nah, di saat panjenengan melaksanakan sholat syariat ya, kan mengucapkan 2 kalimat syahadat di at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir.
Diri kalian mengucapkan la ilaha illallah, ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan diri kalian menunjukkan, jari kan menunjuk, sudah tahu kan pas yang kau tunjuk. Nah setelah itu di akhir sholat, diri kalian kan pasti mengucapkan dua uluk salam kan. Apa maksud? Agar mengerti hakikatnya. Uluk salam di akhir sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Siapa yang kau uluk salam? Aslinya siapa? Ya Tuhan itu yang diri panjenengan ului salam, karena panjenengan kan sudah mengetahui yang diri kalian yakini, yang kau sembah. Apa maksudnya? Assalamualaikum. Yang bakal menyelamatkan diri kita ini kan panjenengan sudah tahu kan sang wujudnya itu, yaitu yang akan bisa menyelamatkan. Kau tengok ke kanan ke kiri itu, sing iso nyelametno diri panjenengan, nggak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kecuali yaitu zat Allah. Maka dari itu belajarlah ilmu hakikat. Nanti sedikit demi sedikit panjenengan itu akhirnya mengerti, mengenal siapa sih jati diri. Jadi intinya diri kalian sebelum melangkah mengenal zat Tuhan, diri kalian harus proses mengenal jati diri terlebih dahulu. Aku kenalkan hadis sahih Nabi, itu wajib. Mengenal jati diri nggak gampang. Ya diri panjenengan harus mengenal ilmu hakikat tadi loh. Mengenal pergerakan rahim, mengenal batin, panjenengan akhirnya mengenal ilmu rasa, pergerakan rasa. Nah itu aku proses, aku kenalkan jati diri. Jati diri di dalam, jika diri panjenengan sudah mengikuti kegiatan kami kan mengenal batin orang. Itu sama dengan mengenal ruh. Ruh kan jati diri. Itu. Nah, sedikit demi sedikit jika diri kan yakin, terus belajar mengikuti kegiatan kami. Aku arahkan sampai titik terakhir tadi. Terus mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa, titik terakhir pada akhirnya bermakrifat, mengerti yang diri panjenengan yakini, mengerti yang diri kalian hadap, yang disembah, yang disujuti, yang ditunjuk, yang diuluk salam, mengerti, marifati, waruh. Oh inilah yang sebenarnya, yang selama aku yakini. Diri kalian akhirnya nanti sadar di situ. Oh ini, jadi panjenengan nanti membenarkan hakikat itu. Inilah yang aku sujudi, inilah yang wajib aku hadap. Itu aku arahkan sedikit-sedikit. Sebelum mengenal zat Tuhan, diri panjenengan harus mengenal jati diri sesuai dengan al-hadis sahih Nabi yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kan sudah jelas firman itu, hadis sahih Nabi itu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal jati zat Tuhan yang sebenarnya. Jadi aku arahkan sedikit-sedikit, harus panjenengan mengikuti proses sampai titik akhir. Aku arahkan tadi sampai ke dinul haq.
Apa sih kok dinul hak? Ya aku kenalkan agama, din kan agama. Yang hak, yang sesungguhnya agama. Jadi panjenengan aku bekali pusaka untuk dipegang untuk pribadi sendiri. Ini pusaka diri untuk selamanya sampai kehidupan kekal abadi itu. Itu. Jadi sesuai dengan perintah adanya turun wahyu itu. Iya, nggak ngawur. Aku menjalankan perintah karena apa? Ada wahyu turun sejak tahun 2018. Surat Al-Fatah ayat 28. Waladzi arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq. Sudah menyatakan di situ memang aku diutus, wahyunya turun. Surat Al-Fatah, benar-benar zat Allah ini memerintah diri kami, diperintah, disuruh meluruskan semua umat di seluruh dunia. Semua umat bisa, asalkan membawa modal keyakinan yang hak. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan. Monggo sempatkan waktu dan usahakanlah sisa usia diri kalian itu eman. Jika diri kalian nggak lekas bersaksi eman, nanti diri kalian kedahuluan wafat belum mengenalnya sang wujud. Memangnya jika belum mengenal kan belum makrifat ya, belum tahu. Diri kalian hanya mengenal sebuah nama. Ya sama dengan buta lah, nggak mengenal. Karena aku tadi kan sudah mengatakan jika diri kalian nggak mengenalnya selama hidup di alam muka bumi ini, nggak mengenalnya wujud zat Tuhan itu sama dengan buta, maka zat Tuhan nanti nggak akan mengenalnya diri kita, hak itu, karena diri kalian buta. Sebaliknya zat Tuhan yang nggak akanlah mengenalnya nanti. Marilah sadar, ayo manfaatkan sisa usia diri kalian, ikuti kegiatan kami, Wejangan Jawa dan Baiatan Islam. Alamat kami lengkap ini kami tunjukkan. Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 085 78 42 32 932. Itu nomor telepon pribadi kami. Jika diri kalian ingin bergabung, ya monggo masuk ke nomor pribadi kami ini. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Jika ada kesalahan, diri kami matur, kami memohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.